إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat-Nya, yang mana kita masih di atas Islam, di atas iman, dan kita masih diberikan umur dan juga kesehatan. Maka kita jadikan seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan segala ibadah, baik ibadah yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di Jumat yang kedua dari bulan Syawal. Artinya kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan sebanyak 12 hari, yang mana bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, yaitu bulan telah meninggalkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Namun jamaah sekalian, pada bulan Syawal ini ada amalan sunnah, yaitu amalan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan puasa ini mengikuti dari puasa wajib Ramadan. Karena dalam Islam, ketika kita diperintahkan yang wajib, akan ditunjukkan dan diikuti oleh yang sunnah. Sebagaimana kita disunnahkan untuk berpuasa setelah menjalankan puasa Ramadan, kita diperintahkan, disunnahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Karena siapa yang berpuasa setelah dia berpuasa Ramadan kemudian 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, man shama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi SAW, seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Ini keutamaan ketika kita telah menjalankan puasa yang wajib kemudian diikuti dengan puasa yang sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah kita berpuasa 1 tahun penuh. Begitulah Nabi SAW menunjukkan kepada umatnya
akan pintu-pintu kebaikan dibuka, diberikan petunjuk mereka. Sebagaimana Nabi SAW pun sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang beliau mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kalian aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka para sahabat Nabi SAW mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Rasul SAW bersabda, as-sawmu junnah. Artinya pintu-pintu kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW diantaranya adalah berpuasa. Yang mana kata Rasul SAW, as-sawmu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah membentengi. As-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Yang para ulama menjelaskan, ketika menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, bahwa puasa itu adalah perisai, makna yang pertama adalah bahwa puasa itu adalah perisai bentengan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat ketika di dunia, jika dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sawmu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai bagi dirinya, yang nanti di akhirat dia akan dijauhkan dari neraka jahanam, karena sebab dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu-pintu kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya agar kita berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai menjaga diri kita dari berbuat dosa dan maksiat. Makanya dalam hadis yang lain, keutamaan berpuasa dapat menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan muttafaqun alaih, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghuddu lil basar wa ahsanu lil fard. Karena dengan puasa itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Barang siapa yang dia tidak sanggup untuk menunaikan menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijab, karena dengan puasa itu dapat mengendalikan dirinya. Artinya jamaah sekalian, bahwa orang yang ketika sudah mampu untuk menikah, karena di antaranya dia telah menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya. Namun kata Nabi SAW, jika dia tidak sanggup, belum sanggup untuk menikah, fa alaihi bisawm, hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena dengan puasa itu apa? Dapat mengendalikan hawa nafsunya, dapat membentengi dirinya, kemaluannya agar tidak berbuat zina. Maka itulah Nabi SAW, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnah, menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada umatnya bahwa agar kita berpuasa, disitulah ada pintu-pintu kebaikan agar kita terbentengi dari yang berbuat dosa dan maksiat ketika di dunia. Maka dengan berpuasa kita pun akan dijauhkan dari neraka jahanam. Maka di antaranya yang nanti kita senantiasa berpuasa di jalan Allah, maka nanti di akhirat kelak dia akan dijauhkan dari neraka jahanam. Karena seburuk-buruk tempat kembali wasa'at masirah, yaitu neraka jahanam. Biasanya orang yang berpuasa itu dapat mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dari kemarahannya. Dia dapat mengendalikan untuk tidak berbuat rafas. Dia tidak mampu untuk mengatakan sesuatu yang jadi tidak ada asal usulnya, atau dia tidak berani untuk berdusta karena dia sedang berpuasa. Maka itu manfaatnya dari
orang yang berpuasa. As-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Bahkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan di antaranya pintu Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Orang-orang yang berpuasa di jalan Allah ketika di dunia, dia akan memasuki dari pintu Ar-Rayyan. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyediakan khusus mereka bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, yaitu dengan berpuasa. Bahkan para ulama mereka mengatakan bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ini yang paling utama adalah puasa. Karena puasa ini Allah Subhanahu wa taala langsung akan memberi ganjarannya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Maka di antaranya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih banyak waktu untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal agar kita mendapatkan keutamaannya, mendapatkan ganjaran-ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermohonlah kepada Allah agar kita dimudahkan untuk menjalankan puasa Syawal sebanyak 6 hari setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia itu kepada kita agar kita bisa mudah untuk menjalankan ketaatan kepada-Nya. Karena seseorang hamba ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, dia mudah untuk melaksanakan perintah Allah, dia mudah untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Itu karena memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Kalau bukan karena rahmat karunia dari Allah, mungkin kita tidak bisa hadir pada hari ini di masjid yang mulia ini. Karena banyak kaum muslimin di luar sana, dia memiliki kesehatan, dia memiliki umur yang panjang, mampu untuk berjalan ke masjid, namun kenapa dia tidak ada di tengah-tengah kita? Bahkan rumahnya samping masjid. Bahkan ada orang yang memang bekerja di dalam masjid, mungkin dia merenovasi atau membangun masjid, namun dia tidak sholat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia itu kepadanya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberikan karunia nikmat oleh Allah, mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, mudah untuk menjalankan menegakkan sunnah Nabi SAW. Maka diantaranya kalau kita ingin menjalankan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka bermohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, baik itu puasa, baik itu sholat atau sedekah atau yang lain. Semua karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kaum muslimin yang ketika dia sanggup untuk melaksanakan puasa Ramadan, namun setelah puasa Ramadan telah meninggalkan kita 6 hari saja. Berat bagi dirinya untuk melaksanakan itu. Mungkin kurangnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia kurang minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Karena memang Nabi SAW
telah mengajarkan kita agar kita senantiasa minta kepada Allah, agar kita senantiasa di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa mentaati Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Mungkin saja kita saat ini taat kepada Allah, setelah kita meninggalkan masjid, kita berada di kantor, kita berada di rumah, kita berada di jalan, Allah Subhanahu wa taala akan membalikan hatinya dari keimanan, dari dia sampai ke kafiran. Yang dari dia taat kemudian dia maksiat. Karena begitulah keimanan. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Namun kita senantiasa agar kita taat kepada Allah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan, luruskan hati, teguhkan hatiku di dalam mentaatimu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk menjalankan perintah Allah dan juga menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah hamba yang dhaif, kita hamba yang lemah. Tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, mungkin kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Mungkin tanpa adanya kekuatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dapat kita jalani, yaitu dari karunia atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Karena faedahnya di antaranya ketika kita melaksanakan setelah Ramadan kemudian 6 hari di bulan Syawal, maka kita seolah-olah kita berpuasa 1 tahun penuh. Dan orang yang senantiasa berpuasa di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan jadi 2 kebahagiaan. Yang pertama, di dunia dia akan dijauhkan dari yang namanya dosa dan maksiat. Untuk melakukan dosa dan maksiat Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan. Yang kedua, nanti di akhirat dia akan dijauhkan dari neraka Jahannam. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.